Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah pulau besar di Indonesia. Indonesia mempunyai 7 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Masa lampau Indonesia sangat kaya raya. Hal ini dibuktikan oleh informasi dari berbagai sumber kuno. Yang pertama, Sumatera, Pulau Emas. Dalam berbagai prasasti, Pulau Sumatera disebut dengan nama Sanskerta Swarna Dwipa, yang berarti Pulau Emas, atau Swarna Bumi, yang berarti Tanah Emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Sumatera juga dikenal dengan nama Pulau Andalas. Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir, yaitu sekitar 1567 sebelum Masehi sampai 1339 sebelum Masehi, di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus. Barus diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Barus dikenal karena merupakan tempat asal kapur barus. Ternyata kamper atau kapur barus digunakan sebagai salah satu bahan pengawet mumi Fir'aun Mesir kuno. Di samping Barus, di Sumatera terdapat juga kerajaan kuno lainnya. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membina negara kota kerajaan Nabi Sulaiman diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Opir. Kemungkinan Opir berada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat terdapat Gunung Opir. Gunung Opir dikenal juga dengan nama Gunung Talamau, merupakan salah satu gunung tertinggi di Sumatera Barat yang terdapat di daerah Pasaman. Kabarnya, kawasan emas di Sumatera yang terbesar terdapat di kerajaan Minangkabau. Menurut sumber kuno, dalam kerajaan itu terdapat pegunungan yang tinggi dan mengandung emas. Konon, pusat kerajaan Minangkabau terletak di tengah-tengah galian emas. Emas-emas yang dihasilkan kemudian diekspor dari sejumlah pelabuhan, seperti Pelabuhan Kampar, Indragiri, Pariaman, Tikus, Barus, dan Pedir. Di Pulau Sumatera juga berdiri Kerajaan Sriwijaya yang kemudian berkembang menjadi kerajaan besar pertama di Nusantara yang memiliki pengaruh hingga ke Thailand dan Kamboja di utara hingga Maluku di timur. Yang kedua, Jawa, Pulau Padi. Dahulu Pulau Jawa dikenal dengan nama Jawa Dwipa. Jawa Dwipa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Pulau Padi dan disebut dalam epik Hindu Ramayana. Epik itu mengatakan Jawa Dwipa dihiasi 7 kerajaan, pulau emas dan perak, kaya dengan tambang emas sebagai salah satu bagian paling jauh di bumi. Ahli geologi Yunani, Ptolemeus, juga menulis tentang adanya negeri emas dan negeri perak dan pulau-pulau antara lain Pulau Labadru yang berarti Pulau Padi. Ptolemeus menyebutkan di ujung barat Pulau Jawa atau Jawa Dwipa terletak Argire, yaitu kota perak. Kota perak itu kemungkinan besar adalah kerajaan Sunda kuno, yaitu Salaka Negara yang terletak di barat Pulau Jawa. Salaka Negara dalam sejarah Sunda Wangsakerta disebut juga Raja Tapura. Salaka memiliki arti perak, sedangkan negara sama dengan kota, sehingga Salaka Negara banyak ditafsirkan sebagai kota perak. Di Pulau Jawa ini juga berdiri Kerajaan Majapahit. Majapahit tercatat sebagai kerajaan terbesar di Nusantara yang berhasil menyatukan kepulauan Nusantara meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina. Menurut banyak pakar,
pulau tersubur di dunia adalah Pulau Jawa. Hal ini masuk akal karena Pulau Jawa mempunyai konsentrasi gunung berapi yang sangat tinggi. Banyak gunung berapi aktif di Pulau Jawa. Gunung inilah yang menyebabkan tanah Jawa menjadi sangat subur dengan kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Yang selanjutnya, Kepulauan Sunda Kecil, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kepulauan wisata. Ptolemeus menyebutkan ada 3 buah pulau yang dinamai Sunda yang terletak di sebelah timur India. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian ahli-ahli ilmu bumi Eropa menggunakan kata Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau di timur India. Sejumlah pulau yang kemudian terbentuk dari dataran Sunda diberi nama dengan menggunakan istilah Sunda pula, yakni Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Besar ialah himpunan pulau besar yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Sedangkan Sunda Kecil merupakan gugusan Pulau Bali, Pulau Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor. Daerah Kepulauan Sunda Kecil ini dikenal sebagai daerah wisata karena keindahan alamnya yang menakjubkan. Selanjutnya Kalimantan, Pulau Lumbung Energi. Dahulu nama pulau terbesar ketiga di dunia ini adalah Warunadwipa, yang artinya Pulau Dewa Laut. Kalimantan dalam berita-berita Cina disebutkan dengan istilah Cilin Pisi. Nusa Kencana adalah sebutan Pulau Kalimantan dalam naskah-naskah Jawa kuno. Orang Melayu menyebutnya Pulau Hujung Tanah. Kemudian Borneo adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda. Selanjutnya Sulawesi, Pulau Besi. Orang Arab menyebut Sulawesi dengan nama Solibis. Orang Belanda menyebut pulau ini dengan nama Celebes. Pulau ini telah dihuni oleh manusia sejak 30.000 tahun yang lalu. Terbukti dengan adanya peninggalan purba di pulau ini. Nama Sulawesi konon berasal dari kata Sula yang berarti pulau dan Wesi yang berarti besi. Sulawesi sejak dulu adalah penghasil besi, sehingga tidaklah mengherankan Usu dan sekitar Danau Matana mengandung besi dan nikel. Selanjutnya Maluku, Kepulauan Rempah-Rempah. Maluku memiliki nama asli Jazirah Al-Mulk, yang memiliki arti kumpulan atau semenanjung kerajaan yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Maluku dikenal dengan kawasan 1000 pulau serta memiliki keanekaragaman sosial budaya dan kekayaan alam yang berlimpah. Orang Belanda menyebutnya sebagai the three golden from the east, 3 emas dari timur, yakni Ternate, Banda, dan Ambon. Sebelum kedatangan Belanda, penulis dan tabib Portugis Tomé Pires menulis buku Suma Oriental yang telah melukiskan tentang Ternate, Ambon, dan Banda sebagai the Spacious Island.